Halo Mbak Anggi, Halo, Bro kita Charles. Oke. ketemu lagi. Kita akan bahas hal-hal tentang self healing ya, seperti biasa ya Mbak Anggi ya. Hmm. Nah, Hmm. di kesempatan ini kita akan bahas tentang hal yang sebenarnya sudah sering orang lakukan, tapi sering diabaikan nih Mbak Anggi, yaitu Hmm. tentang bernafas gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Anggi tentang nafas nih Mbak Anggi. Nah, Hmm. sebenarnya apa sih yang dimaksud kita tuh bisa menyadari nafas gitu, Mbak Anggi? Apa Hmm. bedanya dengan nafas biasa, Mbak Anggi? Ya. Jadi gini, selama ini kan kita nafas autopilot ya, gitu. Kita nggak sadar gitu. Selama ini nafas itu autopilot aja gitu. Kadang banyak juga ini yang membedakan pada saat kita menyadari nafas. Kadang kan kamu sering dibilang gini kan, kamu harus sabar. Sering nggak dibilang ini kayak gitu? Kamu tuh harus sabar, harus sabar. Gimana sabar gitu kan? Suka dibilang gimana caranya sabar gitu kan? Nah, salah satu jalannya adalah saat kita bisa tahu dengan nafas yang lebih lambat, dalam, dan rileks, itu akan membantu tubuh kita akan memberikan sinyal, "Oh, kamu lagi baik-baik aja." Dalam kondisi nafas lambat, dalam, dan rileks. Makanya kalau untuk teman-teman yang awal, biasanya saya kasih, satu metode yang simpel sederhana yaitu nafas, 4-4-6 gitu. Jadi tarikan nafas 4 hitungan, ditahan 4 hitungan, dihembusin lebih dalam, nyaman, rileks, minimal 6 hitungan. Nah, karena kalau misalnya kita sudah menyadari nafas itu, nafas ini kan jembatan penghubung antara diri dengan ya, keterhubungan diri dengan cinta yang udah tanpa batas ini, ya, dengan kesadaran kasih sayang, ya, semesta yang udah maha tanpa batas adalah jalannya dari nafas, gitu. Selama ini kita nafas tuh gini, kalau teman-teman nafasnya pendek-pendek, biasanya di dada itu menegang nggak enak, ya kan? Tapi kalau misalnya kita nafasnya lebih lambat, dalam, rileks, misalnya tarik nafas, tahan, terus dihembusinnya dalam, banyak, rileks. Saat dalam kondisi gini bisa marah nggak? Nggak bisa marah kan kalau misalnya kayak gitu. Nah, makanya salah satu jalan penghubungnya adalah untuk bisa kita sebagai jembatan jalan kembali ke, diri sehat lahir batin, salah satunya adalah dengan nafas. Keterhubungan dengan kasih sayang juga adalah lewat sadar nafas. Jadi selama ini kalau kita nafas autopilot itu nggak ngerasain apa-apa, tapi kalau misalnya kita disadari nafas, bahkan kita bisa merasakan rasa hangat ataupun dingin di area ruang-ruang rongga hidung ini, gitu. Nafas memang nggak kelihatan, tapi kalau misalnya gini nih, itu udah ada kayak angin-angin. Kalau misalnya kita itu udah deh langsung kerasa kan. Dan nafas itu esensi dari kita makna tarik hembus, itu esensi yang hukum aliran. Terima, kasih, itu sih. Wah, menarik ya. Jadi nafas ini sebenarnya penting, tapi orang tuh banyak apa ya, autopilot aja gitu ya, Mbak Anggi ya, kurang sadar Mhm. sama Mhm. nafasnya. Lalu Mhm. kenapa nafas ini bisa jadi jalan penyembuhan, Mbak Anggi? Simple tapi Oh, bisa jadi jalan penyembuhan gitu. iya. Ini balik sebenarnya ke gini, masuk sebenarnya ke esensi kesadaran sebenarnya, ya. Kalau kita misalnya analogi dari kesadaran itu sendiri, eee, anggaplah gini, ini kita nggak kelihatan nih, nggak kasat mata ya, nggak kelihatan, tapi ini adalah cinta kasih yang udah tanpa batas nih, ya kan. Udah cinta kasih, semuanya itu udah ada. Makanya, dibilang untuk kita mengenali salah satu hukum-hukum semesta adalah mengenal energi, vibrasi, dan frekuensi, salah satunya. Seperti itu. Nah, makanya pada saat kita, tahu esensi itu, bahwa ini adalah semuanya, ya udah cinta, apapun nama itu disebut, ya, Allah, Tuhan, ketuhanan, kesadaran, apapun nama itu disebut, ini kan semua yang meliputi segalanya nih. Kita meliputi dan diliputi oleh itu, yang tanpa batas itu. Nah, kalau misalnya di esensinya sendiri udah ada jelas-jelas, maka kutiupkan ruhku dari percikan itu, yang tanpa batas itu. Ada di sini sekarang saat ini. Nah, mengalami orang yang membedakan orang hidup dan tidak hidup adalah apa?
nafas. Kita hidup masih hembusan nafas, begitu meninggal, mati, kan hembusan nafas terakhir, bener nggak? Betul Hembusan nafas betul. terakhir. Berarti yang membedakan hidup dan tidak hidup, kita mengalami aliran nafas. Nah, banyak yang belum menyadarinya bahwa nafas ini adalah sebagai jalan, metode, pencipta, penyembuh segala apapun itu. Dari mana? Tadi, ini semua kan tadi energi cinta kasih sayang yang tanpa batas. Pada saat kita menyadari nafas, kita merasakan semua apapun cinta kasih yang ada di sini masuk ke tubuh ini dan apapun yang mungkin selama ini masih mengganjal nih di area tubuh semuanya. Tubuh ini kan udah cerdas nih. Nah, mengalir lewat hembusan nafas selama ini kita autopilot atau nggak disadari. Tapi saat kita menyerahkan total sepenuhnya, biarkan dengan aliran hembusan nafas ini yang akan mengurai semuanya. Makna itulah kita keberserahan total. Dari salah satunya kita menyadari nafas itu sendiri, gitu sih. Wah, oke. Terima kasih Bang Anggi penjelasannya. Nah, jadi apa hubungannya nih Bang Anggi antara kita bernapas dengan pikiran atau emosi kita? Apakah ada hubungannya dan bisa berpengaruh satu sama lain? Nafas yang mempengaruhi pikiran dan emosi atau pikiran dan emosi yang mempengaruhi nafas kita gitu Bang Anggi? Misalkan kan kalau orang stres kan napasnya jadi cepet-cepet kan, cek 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 cek. Iya. Atau Mhm. sebenarnya kebalikannya, kalau kita melambatkan nafas, maka stresnya juga jadi lebih rileks gitu. Betul. Betul, semuanya ada keterkaitannya, keterhubungannya. Saat kita udah aware gitu ya, maksudnya dalam arti kita sadar ya. Pada saat gini, selama ini kan kayak berusaha pengen cepet-cepet apapun itu dihilangkan, kayak pikiran tiba-tiba datang selintas, gitu kan. Panik, pas panik nafasnya jadi kayak pendek-pendek. Nah, nafasnya pendek-pendek itu, terus bikin tubuhnya jadi negang, tubuhnya makin panik, gitu. Jadi gimana sebenarnya cara responnya? Saat ada pikiran-pikiran yang lagi lalu lalang, segala macam, selama ini kan itu pengen dihilangkan. Nah, ini tuh yang terjebaknya. Tapi sebenarnya bukan untuk dihilangkan, biarkan saja diamati, disadari, disaksikan tanpa label. Saat kita mengamati semuanya, nikmati sepenuhnya, ya udah, kalaupun masih ada nafasnya pendek-pendek disadari dulu, biasanya ya kalau saya, kalau lagi ada tiba-tiba nggak nyaman segala apapun itu, lewat mulut dulu, gitu. Nah, nanti baru abis itu pada saat tarikan dan hembusan nafasnya lebih lambat dalam rileks, tubuh tuh tahu. Kayak tadi kan dibilang kalau nafasnya lambat dalam rileks, tubuh tahu kita dalam kondisi baik-baik aja. Tadi pas kita tarik nafas, rasain semuanya terus dihembusin lewat hidung gitu ya. Pas lagi dalam kondisi rileks, bisa nggak marah dalam kondisi itu? Nggak bisa kan? Gimana coba, bisa nggak? Coba nggak bisa kan? Nggak bisa nggak bisa marah. Tapi kalau udah tuh jadi tegang badannya, makin menegang dan itu akhirnya bikin tubuh kita jadi kerasa sakit, itu. Makanya jalan penghubungnya kita nafasnya lebih lambat, dalam, dan rileks. Dinikmati sebenarnya. Bukan berusaha gini, "Mbak, narik nafasnya gimana?" Nggak gitu, dinikmati aja sebenarnya, tapi kita sadar, gitu. Oke, jadi cara kita nih untuk orang awam lah kayak aku ini juga kan, untuk Mhm. mendeteksi kita nih udah napas dengan cara yang benar atau kita salah itu indikatornya apa tuh Mbak Anggi? Sebenarnya gini, kalau saya secara pribadi sekarang sih maksudnya bukan esensi dari benar salahnya ya, gitu, tapi esensinya adalah saat kita menikmati nafas ini adalah keterhubungan cinta yang udah tanpa batas, kita tahu saat nafas ini berarti kita terhubung dengan kasih itu. Nah, bedanya selama ini kita nafas-nafas aja. Makanya beraktivitas melakukan sesuatu itu tanpa sadar. Makanya salah satu teman-teman yang awal, saya biasa kasih, coba deh pakai metode 4-4-6 dulu. Itu paling simpel sebenarnya, untuk di awal, gitu. Nah, Oke. nanti sebenarnya, saya tuh ada program yang free ya sebenarnya buat teman-teman itu, gitu. Untuk salah satu jalannya melalui, nafas salah satunya, gitu. Wah.
luar biasa. Ada program free nanti yang dibagiin itu ada teknik-tekniknya juga ya, bagi ya, step by step-nya ya? Ya, iya betul. Nanti ada step by step-nya sih. Jadi salah satunya dari nafas ini, karena nafas adalah kunci keterhubungan. Yang ibaratnya kalau misalnya kita keterhubungan rasa ya, kalau misalnya ya semua agama mengajarkan apapun cinta kasih tanpa batas, ujungnya itu. Nah, kalau misalnya keterhubungan rasa aja, kalau kita dianggap, ya ibarat kayak kita yang selalu 24 jam menemani kita itu apa sih? Nafas kan? Lagi tidur masih tetap nafas nggak? Masih tetap nafas kan? Nah, nanti program itu, ada programnya buat teman-teman kalau yang mau silahkan gitu ya. Salah satu untuk program self healing adalah, ini gratis dibagikan selama 7 hari buat teman-teman programnya. Salah satunya jalannya lewat nafas ini, karena jalan nafas ini adalah, jembatan penghubung antara diri dengan cinta yang udah tanpa batas ini, yang jarang disadari tapi ini sangat-sangat powerful. Dan itu yang saya rasakan secara pribadi gitu. Dulu saya juga sering ngerasa panic attack gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba lagi ada sensasi panik, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak sebelah gitu ya, makin menjadi-jadi. Dan ternyata yang membantu untuk kembali pulih ya ini, lewat jalan nafas ini gitu. Terus yang tadinya respon saya tuh reaktif, ya marah yang suka meledak-ledak segala macem gitu ya, tanpa sadar gitu. Sekarang akhirnya udah bisa lebih bisa merespon apapun jadi lebih netral, gitu. Kerasa sih bedanya. Tapi saya selalu bilang teman-teman disclaimer, jangan percaya sama sayanya mah, tapi nanti teman-teman alami dan praktekkan, nanti teman-teman yang ngerasain sendiri, gitu. Wah, menarik nih Mbak Anggi mau bagiin ilmunya gratis. Nama kelasnya apa Mmm, tuh Mbak Anggi? Dan berapa hari tuh jadi kelasnya? nanti sih kalau misalnya itu kelasnya sebenarnya kelasnya udah ada teman-teman, kelasnya ini udah ada dan ini bisa teman-teman, apa namanya, akses kapan pun, di mana pun, karena ya kita dalam keseharian ya gitu. Jadi kelasnya itu kelas self healing 7 hari menyadari nafas, sembuhkan rasa gitu. Jadi kalau misalnya ini nanti teman-teman tuh dapat video-video yang bisa dipraktekkan dalam keseharian selama 7 hari kayak gitu. Salah satunya itu adalah dengan nafas, karena tadi saat kita udah bisa menyadari esensi kecerdasan tubuh yang tanpa batas mampu self healing dengan cinta kasih itu yang akan mengembalikan teman-teman ke kondisi homeostasis. Salah satunya metodenya lewat nafas gitu. Nanti ada beberapa metode termasuk cara berbicara dengan tubuh, termasuk cara melancarkan aliran banyak sih metodenya. Jadi selama 7 hari ini teman-teman dapat, video-video yang bisa dibagikan, yang bisa dipraktekkan gitu maksudnya. Materi-materinya, pembelajaran reflektif dan simple, sederhana, bisa diakses dari rumah, kapanpun boleh untuk usia berapapun. Wah, Gitu. baik banget ya Mbak Anggi ya. Kalau ada teman-teman nih yang nonton video ini lalu mau ikut kelasnya, gimana caranya Mhm. Mbak Anggi supaya bisa dapat, kelas gratis ini Mbak Anggi? Kalau kelasnya sih teman-teman boleh, klik aja sih nanti di, link deskripsi tuh ada ke websitenya anggiaseptiani.com. Nah, nanti teman-teman bisa pilih di situ untuk yang kelas gratisnya ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan, iya, gimana sih seni berbicara sama tubuh, mendengarkan pesan sama tubuh, bagaimana kita bisa menyadari emosi itu, gitu. Oke, jadi teman-teman yang mau ikut kelas gratis ini, kelas 7 hari menyadari nafas dan menyembuhkan rasa, itu teman-teman bisa langsung aja klik link di description atau di video ini, di bawah sini. Mmm, Klik websitenya Mbak Anggi ya, anggiaseptiani.com. Jadi mhm, teman-teman bisa klik link website anggiaseptiani.com. ya, Nanti scroll ke bawah, ada tombol daftar gratis. Teman-teman bisa langsung klik aja dan bisa langsung ikutin kelasnya secara gratis. Dan mmm, mumpung Mbak Anggi masih bagiin gratis loh ya. Ini karena ya yang aku tahu ini kelasnya itu isinya tuh daging-daging semua gitu. Jadi Mbak Anggi berbaik hati membagikan kelas ini secara gratis. Terima kasih banyak ya mhm, Mbak Anggi sudah bagiin banyak banget ilmu-ilmu secara gratis mmm. ke teman-teman semua.
Oke, ya sama-sama, apapun itu nanti tinggal teman-teman alami dan praktekkan. Kuncinya itu aja sih, just enjoy semuanya dengan semua yang dialami ya, karena, eee, ya kita menikmati hidup dengan semua perjalanan ini ya dengan penuh cinta, itu aja. Tapi apapun yang teman-teman alami is okay, semua all is well gitu, semua baik adanya, tinggal Oke, dinikmati ya, gitu. menikmati hidup. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Salam sehat Sip, selalu. mmm, Untuk teman-teman semua yang mau ikut langsung aja klik websitenya anggiaseptiani.com. Terima kasih. terima Sampai ketemu di kasih. kelas. Oke.